Ironi banjir, dibela TGUPP, Anies tambah jeblok. Ditulis oleh Nina Nur. Membahas soal kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta seperti tiada habisnya. Apalagi sebagai Gubernur Ibu Kota Negara, hampir tiap hari Anies menjadi sumber berita media. Berita tentang Anies kalau dijadikan skripsi bisa jadi berjilid-jilid hasilnya, saking gampangnya materi itu dicari dan diolah. Tentu kebanyakan adalah berita negatif dan kontroversial. Karena Gubernur Anies tidak pernah melahirkan karya infrastruktur yang fantastis dan bermanfaat buat rakyat banyak. Yang dipercantik hanya jembatan penyeberangan orang atau JPO di daerah elit bisnis Jalan Sudirman Tamrin. Di luar wilayah itu masih banyak JPO yang rusak, gelap, tua, dan tidak aman. Misalnya di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat, di Kampung Duri dan Mogot, di Pesing, Jakarta Barat, dan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Benar kan kata saya? Begitu gampang mencari berita negatif soal Anies. Tentang kelebihan bayar, tentang reklamasi, tentang program rumah DP 0 rupiah, dan sebagainya. Ini sangat bertentangan dengan ambisi Anies untuk nyapres di 2024. Tapi ya begitulah Anies. Dia masih pede dengan keahliannya menata kata, sehingga hanya dengan bekal itu dia kira akan bisa menaklukkan semua pesaingnya di 2024. Anies memang ahlinya memainkan kata-kata. Ini terbukti dalam perseteruannya dengan Giring Ganesa, politisi PSI. Sesudah Giring menyentil Anies soal kondisi lokasi bakal sirkuit Formula E di Ancol, Anies memberi balasan yang telak, yaitu mengundang grup band Niji mencoba sound system di Stadion JIS atau Jakarta International Stadium. Anies kemudian memuji hasilnya dengan menyebut tidak ada sumbang-sumbangnya. Giring yang mantan vokalis Niji pun kena sentilan berat. Pendukung Anies bersorak riuh di media sosial, memuja keahlian Anies menyentil balik Giring. Yah, memang itulah hebatnya Anies. Beberapa langkah lebih berpengalaman ketimbang Giring yang memang baru saja terjun ke dunia politik. Namun satu hal tentang kelebihan memainkan kata-kata, jika tidak ditunjang dengan prestasi dan kinerja, maka akan cepat basi, cepat jadi hampa. Apalagi jika kena hantaman telak di bagian prestasi dan kinerja, maka kata-kata manis tidak akan bisa menyelamatkan, malah akan jadi perangkap yang bikin jeblok. Kata jeblok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti becek atau berlumpur. Kata jeblok sebagai kata kerja punya arti terperosok ke dalam lumpur. Nah, itulah yang terjadi pada Anies pasca kemenangannya beradu sentilan dengan Giring. Sehari sesudahnya, Jakarta diguyur hujan deras yang mengakibatkan banjir di banyak lokasi. Sampai-sampai media menurunkan berita dengan tajuk heboh luar biasa. Jakarta dikepung banjir. Peristiwa ini menjadi bencana banjir pertama di DKI Jakarta pada tahun 2022. Tahun 2022 menjadi tahun keramat buat Anies. Karena pada tahun ini, masa jabatan Anies sebagai gubernur akan habis pada bulan Oktober nanti. Sebuah titik yang kerap disebut sebagai titik awal tenggelamnya Anies dari percaturan politik tanah air. Karena tanpa jabatan publik, nama Anies bisa saja makin kabur dari ingatan masyarakat. Sangat bertolak belakang dengan impian Anies nyapres di Pilpres 2024. Sebuah alasan kuat bagi Anies untuk menggolkan rencana menggelar ajang balap Formula E di Jakarta. Untuk memelihara kelanggengan namanya di Jakarta dan di Indonesia. Saking minimnya prestasi dan kinerja Anies, sehingga Anies hanya bisa memakai modal seadanya, seperti pembangunan Stadion JIS dan digelarnya balapan Formula E. Dan itu semua hanya terjadi di sisa-sisa beberapa bulan terakhir masa jabatannya. Padahal Anies sudah 4 tahun lebih jadi gubernur. Kalau hingga sekarang sulit untuk mengajukan prestasi dan hasil kinerjanya, maka kesimpulannya kan gampang. Anies memang tidak bisa kerja. Walaupun menang adu kata-kata dengan Giring PSI, tapi sekalinya ada banjir mengapung Jakarta, citra Anies langsung terkapar.
Terbukti bahwa selama ini program banjir yang disebut Anies, yakni naturalisasi maupun normalisasi, tidak dikerjakan. Ini beritanya gampang dicari di berbagai media. Dan pada beberapa bulan terakhir menjelang masa jabatannya, Anies malah lebih mengerjakan program sumur resapan. Sebuah program yang sejak dulu kerap disebut Anies, tapi juga baru dikerjakan dalam 1 tahun terakhir. Sebuah program yang mendapat banyak kritik karena dinilai tidak efektif mengatasi banjir, malah bikin jalan rusak. Padahal pembuatan sumur resapan ini mengambil anggaran yang tinggi mencapai ratusan miliar. Lebih dari 400 miliar rupiah pada tahun 2021 dan direncanakan memakai anggaran 100 miliar rupiah untuk tahun 2022. Akhirnya Anies harus menanggung ironi yang berat. Ketika banjir kembali datang mengapung Jakarta, sangat sulit bagi Anies untuk berkelit. Menyebut keterbatasan daya tampung drainase sebagai penyebab banjir, Anies langsung kena skakmat fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta. Kalau tahu drainasenya bermasalah, kenapa tidak diperbaiki sejak lama? Demikian hantaman balik PDIP yang tak bisa lagi dibantah oleh Anies. Sebelumnya, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, juga dengan gampang menyentak Anies. Menyentil bahwa saat Jakarta banjir, Anies tidak meninjaunya, malah terus saja menghadiri pengetesan sound system di Stadion JIS. Bahkan keterangan Anies yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari, kebanyakan titik banjir sudah surut pada hari yang sama, Selasa 18 Januari. Terbantahkan dengan data dari BPBD DKI Jakarta. BPBD DKI malah menyebutkan bertambahnya titik banjir hingga mencapai ratusan RT. Bahkan disebutkan hingga Rabu 19 Januari ada lebih dari 1.000 warga yang mengungsi akibat banjir. Anies bagai tertampar oleh berita-berita media. Bisa jadi berita banjir ini mengalahkan berita hebohnya Stadion JIS kebanggaan Anies. Bahkan gaungnya bisa saja akan mementahkan ajang balap Formula E yang lokasinya saja belum juga dibangun hingga sekarang. Sangat sulit bagi Anies untuk bertahan menghadapi kepungan banjir. Bahkan ketika tim pembantu Anies TGUPP turun tangan membela Anies, bukannya menolong, malah makin menjerumuskan Anies ke dalam lumpur. Adalah Tatak Ujiati, salah satu anggota TGUPP yang menyuarakan pembelaannya lewat media sosial. Dia menyampaikan data bahwa Jawa Tengah yang paling banyak dilanda banjir, bukannya DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2020, bahwa dari Januari hingga September 2020 di Jawa Tengah terjadi 234 kali banjir, sedangkan di DKI Jakarta hanya 1 kali. Tentu saja pembelaan ini mengundang cibiran dari para netizen, karena dari segi luas wilayah dan besaran APBD saja sangat jauh berbeda. Jawa Tengah luasnya sekitar 50 kali Jakarta, dengan APBD yang kurang dari sepertiga DKI Jakarta. Belum lagi jika melihat kasus per kasus dan program pencegahan banjir di Jawa Tengah, berapa jumlah pengungsi yang terdampak dan juga kerugian materinya, sudah tidak apple to apple. Pembelaan dari TGUPP ini juga menjadikan jebakan buat Anies. Timbul pula pertanyaan, apakah karena di Jawa Tengah lebih banyak terjadi banjir, lalu di Jakarta tidak perlu ditangani? Padahal di Jakarta yang lebih kecil luasnya dibagi-bagi lagi jadi beberapa wilayah lebih kecil yang ditangani oleh wali kota. Betapa mudahnya buat Gubernur Anies untuk mengatasi banjir. Mengingat kemudahan-kemudahan yang membanjir di Jakarta. Akan tetapi Anies bukannya memanfaatkan kemudahan itu, malah membiarkan air membanjiri Jakarta. Yah, tambah dibela TGUPP, tambah jebloklah Anies. Yang terbentuk adalah ironi yang menggerogoti elektabilitas Anies buat 2020. Giring Ganesa pun mendadak jadi pemenang dalam perseteruan adu kata. Tanpa capek-capek membalas kata-kata Anies, para pendukung dan buzzer Anies pun bingung. Bahkan mungkin di antara mereka masih ada yang kena banjir Jakarta.
banjir jadi sebuah ironi tak terbantahkan. Selalu dari kura-kura. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang Cina yang membangun di sana. Mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3.